Halo semua, nama saya Andre dan hari ini saya akan menjelaskan tentang mobilitas sosial. Perhatikan ya, mobilitas sosial berasal dari kata mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak, dan sosial yang berarti seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau status sosial seseorang atau sekelompok orang. Nah, apa itu status sosial? Perhatikan contoh status sosial berikut. Joko Widodo adalah seorang presiden RI dan seorang pengusaha mebel. Denny Sumargo adalah seorang pemain basket dan YouTuber, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya apa? Apa itu status sosial? Jadi, status sosial kurang lebih begini. Status sosial adalah kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang diperoleh dengan sendirinya atau secara otomatis melalui usaha atau karena pemberian. Nah, berikut contohnya. Yang diperoleh secara otomatis, status sosial Kaisang Pangarep sebagai anak presiden diperoleh secara otomatis. Kemudian ini Lionel Messi. Status Lionel Messi sebagai pemain terbaik dunia diperoleh melalui usaha yang keras. Selanjutnya, Jenderal Sudirman diberi gelar pahlawan oleh pemerintah Republik Indonesia. Status tersebut diperoleh melalui pemberian. Nah, status sosial yang diperoleh secara otomatis, contoh lainnya yaitu Raja Thailand memperoleh statusnya secara otomatis sebagai raja berdasarkan keturunan. Contoh lain yang diperoleh melalui usaha, Arnold Purnomo melakukan berbagai usaha sehingga menjadi chef yang dihormati. Kemudian, ciri seseorang atau sekelompok orang yang mengalami mobilitas sosial. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosialnya menjadi lebih tinggi, menjadi lebih rendah, atau hanya berpindah peran. Alasan orang melakukan mobilitas sosial. Yang pertama, bisa karena perubahan zaman atau tren, kemajuan teknologi, memperbaiki nasib, ingin berganti pekerjaan yang lebih cocok untuk dirinya, ingin lebih bahagia, dan berbagai keadaan lainnya. Nah, siapa sih yang lebih mudah melakukan mobilitas sosial? Yang lebih mudah yaitu masyarakat yang terbuka terhadap perubahan, kemajuan teknologi, dan lain-lain. Keuntungan dan kerugian mobilitas sosial. Keuntungannya yaitu orang semakin semangat dalam bekerja karena bisa mengubah statusnya atau keadaan hidupnya. Perubahan sosial lebih baik, integrasi sosial meningkat, dan kerugiannya yaitu terjadi konflik. Kemudian, rasa solidaritas yang berkurang akibat ingin menjadi yang terbaik. Kemudian, rasa takut yang timbul jika jabatannya turun. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama yaitu vertikal. Adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu status sosial ke status sosial lain yang tidak sederajat. Kemudian yang kedua, horizontal. Adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama atau sederajat. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas atau disebutnya social climbing, dan mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Social climbing adalah peningkatan status sosial seseorang atau sekelompok orang dari status sosial yang lebih rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Sedangkan social sinking adalah penurunan status sosial seseorang atau sekelompok orang dari status sosial yang lebih tinggi ke status sosial yang lebih rendah. Kemudian, mobilitas sosial horizontal. Ciri utama mobilitas horizontal adalah
tidak terjadi perubahan derajat maupun kedudukan seseorang. Contoh, Pak Andre adalah guru IPS di SMP Karangturi. Tahun ajaran yang akan datang, Pak Andre menjadi guru boga. Meskipun terjadi perpindahan status sosial, namun kedudukan Pak Andre sama, yaitu sebagai guru. Kemudian, faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama yaitu struktural. Kondisi adanya kesepakatan maupun kesempatan mengisi kedudukan lebih tinggi dalam suatu sistem, baik itu dalam masyarakat, perusahaan, lembaga, dan lain-lain. Contoh, orang yang naik jabatan di perusahaan, di organisasi siswa intra sekolah atau OSIS, dan lain-lain. Kemudian, faktor pendorong yang kedua yaitu individu. Adanya dorongan dari dalam diri untuk mewujudkan cita-cita, kemampuan agar dapat melakukan mobilitas sosial vertikal ke atas. Contohnya, Thomas Alva Edison menciptakan lampu karena dorongan dari dirinya sendiri. Faktor pendorong mobilitas sosial yang selanjutnya yaitu ekonomi. Kondisi ekonomi yang lebih baik memudahkan individu maupun kelompok melakukan mobilitas sosial, membiayai usaha, pendidikan, dan lain-lain. Orang ingin melakukan mobilitas sosial karena uang. Faktor pendorong mobilitas sosial karena situasi politik dan keamanan. Jadi, situasi politik dapat memengaruhi mobilitas sosial dalam masyarakat. Contoh, seorang pengusaha yang berada di negara yang aman lebih mudah melakukan mobilitas sosial dibanding jika ia berada di negara yang sedang berperang. Tentu di sini yang saya maksud adalah mobilitas sosial yang naik ya atau lebih tinggi. Faktor pendorong mobilitas sosial yang selanjutnya yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Jarak sekolah dengan tempat tinggal, biaya sekolah dibandingkan penghasilan masyarakat, kuota murid yang bisa ditampung sekolah dibandingkan jumlah masyarakat memengaruhi kemudahan dalam akses pendidikan. Contoh, seorang anak di Indonesia lebih mudah memperoleh status sosial sebagai sarjana dibanding jika ia berada di Timor Leste. Kemudian, pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan di kota relatif lebih banyak dibandingkan di desa. Contoh, orang melakukan urbanisasi karena di desa ia pengangguran dan berharap di kota ia mendapatkan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu status sosial. Orang ingin melakukan mobilitas sosial karena ingin memperbaiki statusnya. Contoh, seseorang yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Kemudian yang selanjutnya yaitu kependudukan. Kondisi lingkungan masyarakat di tempat yang akan dituju lebih baik untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya, orang melakukan transmigrasi atau pindah ke suatu tempat untuk memperbaiki hidupnya. Tentu karena kondisi lingkungan yang saat itu ditempati kurang memungkinkan untuk dia melakukan social climbing. Nah, sekarang faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Yang kedua diskriminasi ras, kemudian diskriminasi gender atau jenis kelamin, diskriminasi agama, situasi negara atau politik yang tidak aman, masyarakat yang tertutup terhadap kebudayaan lain. Kemudian, saluran mobilitas sosial. Yang pertama yaitu lembaga militer. Contoh, seorang prajurit naik jabatan menjadi komandan. Kemudian, lembaga politik. Contohnya, seorang anggota DPR terpilih menjadi ketua DPR. Kemudian, organisasi sosial. Contoh, Pak Leon terpilih menjadi ketua RW 01 Kelurahan Keranggan. Kemudian, lembaga pendidikan. Contoh, Arden lulus dari SMP lalu melanjutkan sekolah ke SMA. Selanjutnya, perusahaan. Contoh, seorang karyawan naik pangkat menjadi seorang supervisor. Kemudian,
organisasi profesi. Contohnya, seorang guru terpilih menjadi kepala sekolah. Kemudian pernikahan, contohnya Neva dinikahi Sultan Brunei Darussalam sehingga status sosialnya Neva naik. Kemudian dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Tanpa berkompetisi, kecil kemungkinan bagi individu atau kelompok untuk mengembangkan dirinya. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Jika seseorang bisa melakukan mobilitas sosial, maka ia bisa mengubah kondisi sosial keluarga atau lingkungannya. Kemudian, meningkatkan integrasi sosial. Ketika seseorang melakukan mobilitas sosial, maka orang tersebut akan memasuki kelompok sosial baru, sehingga orang tersebut akan menyesuaikan diri terhadap kelompoknya. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan hidup. Status sosial maupun jabatan yang makin tinggi biasanya akan diimbangi dengan naiknya kemampuan finansial atau ekonomi. Kemudian, meningkatkan kualitas hidup. Karena penghasilan meningkat, seseorang akan cenderung memenuhi kebutuhannya dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian, dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, dapat memunculkan berbagai konflik. Kemudian yang kedua, menimbulkan gangguan psikologis. Dan yang ketiga, munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Nah, berikut tadi penjelasan materi yang singkat dari materi mobilitas sosial. Nah, dari materi tersebut, apa yang dapat kamu pelajari?